Selamat datang di kelas malam di mana sejarah dibuka dengan darah dan ditutup dengan nyawa-nyawa yang tak sempat berbicara. Malam ini kita bukan hanya akan membuka luka lama, tapi menelusuri luka yang mungkin saja belum pernah sembuh. Inilah kisah kelam Indonesia selepas proklamasi. Inilah kisah yang ingin mereka kubur bersama korban-korban yang tak pernah diberi nisan. Peralihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam. Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Tapi jangan tertipu. Kemerdekaan itu bukan hasil akhir perjuangan. Ia adalah panggung pembuka untuk tragedi yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih brutal. Ketika bendera merah putih dikibarkan, Belanda tak tinggal diam. Mereka datang kembali. Kali ini bukan sebagai penjajah klasik, tapi sebagai penjaga stabilitas. Di bawah bayang-bayang Operation Product dan Operation Cry, mereka melempar peluru ke jantung negeri muda ini. Rakyat sipil jadi tameng, anak-anak jadi saksi, dan para pejuang, tak semua dari mereka setia pada Republik. Inilah ironi bangsa baru ketika Belanda menyerang. Konflik justru terjadi di antara sesama pejuang. Barisan pejuang pun terpecah menjadi beberapa laskar, seperti Laskar Hizbullah, Laskar Pemuda Sosialis, dan Barisan Merah Putih. Semua mengaku pejuang kemerdekaan, tapi masing-masing punya agenda, masing-masing punya tuan, dan punya musuh. Bahkan jika itu saudara sendiri. TNI kemudian dibentuk sebagai kekuatan resmi negara. Tapi kehadiran TNI justru memicu perang sipil kecil-kecilan dengan laskar rakyat. Beberapa daerah bentrok pecah. TNI dianggap sebagai antek Belanda, sedangkan para milisi dianggap sebagai preman tak terkendali. Saat itu, tidak ada garis yang jelas antara pahlawan dan pembunuh. Siapa yang mengangkat senjata bisa jadi pahlawan pagi ini dan jadi mayat malam nanti. Republik Indonesia berdiri. Tapi stabilitas adalah mimpi yang tak kunjung datang. Yang datang justru pemberontakan satu demi satu. Seakan negeri ini bukan rumah bersama, tapi ladang eksperimen ideologi. Tahun 1950 lahirlah Republik Maluku Selatan. Tak lama kemudian DITI di bawah Kartosuwiryo mendeklarasikan negara Islam Indonesia. Negeri ini baru berjalan, tapi harus sudah menghadapi pembelahan wilayah dan akidah. Pemberontakan ini berdarah, kepala dipenggal, desa dibakar, dan loyalitas dibeli dengan selongsong peluru. Di tahun 1957 sampai 1958, PRRI dan Permesta muncul dari dalam tubuh militer sendiri. Para jenderal kecewa pada Jakarta. Mereka tak percaya pada kepemimpinan Soekarno yang dianggap terlalu condong ke kiri. CIA ikut bermain, senjata dikirim secara diam-diam, dan negeri ini kembali berdarah. Bukan karena Belanda, tapi karena para jenderalnya sendiri saling menusuk punggung. Soekarno mencoba menyatukan nasionalis, komunis, dan Islam dalam satu rumah, dalam sebuah himpunan yang disebut Nasakom. Tapi rumah itu rapuh. Di luar terlihat gagah, namun di dalam penuh api. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. PKI kemudian tumbuh menjadi kekuatan politik besar. Angkatan Darat mulai resah, NU dan Muhammadiyah mulai curiga, dan media mulai mengipas bara. Tahun-tahun itu adalah tahun ketika kecurigaan menjadi agama baru. Siapapun bisa dibeli dengan komunis, dan itu cukup untuk membuatmu lenyap. Puncak tragedi pun terjadi pada 30 September 1965. 7 jenderal diculik dan dibunuh. Soeharto kemudian muncul sebagai penyelamat, dan sejak itu sejarah Indonesia berubah bukan oleh pena, tapi oleh tulisan darah. PKI kemudian dituduh sebagai dalang tanpa pengadilan, tanpa pembuktian. Rakyat dibakar oleh propaganda, bantai PKI, basmi sampai ke akar, dan mereka melakukannya. Dalam waktu beberapa bulan saja, lebih dari 500.000 orang dibunuh. Sebagian besar bukan anggota PKI,
Mereka hanya tetangga yang tidak suka, atau guru yang terlalu vokal, atau petani yang berbeda jalur politik. Mayat-mayat dilempar ke sungai, gadis-gadis diperkosa sebelum dibunuh, bayi dibunuh karena ibunya dianggap kiri, dan semua itu dilakukan bukan oleh pasukan asing, tapi oleh tetangga sendiri dan saudara mereka sendiri. Tidak ada pengadilan, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada permintaan maaf. Yang ada hanya sunyi yang mencekam di setiap desa yang penuh dengan darah. Sunyi yang sekarang mulai berbisik kembali. Setelah peristiwa 1965, Soeharto naik ke panggung sejarah. Tapi ini bukan panggung kemerdekaan. Ini panggung penuh kabel pengawasan dan jebakan psikologis. Di bawah dalih stabilitas, negara dibangun seperti laboratorium kontrol. Operasi militer dilakukan di mana-mana, seperti di Aceh, Papua, dan bahkan Timur Leste. Orde Baru adalah penguasa tanpa wajah. Ia hadir lewat aparat, lewat sensor buku, lewat bisikan di malam hari yang menghilangkan suara kritis di pagi hari. Anak-anak sekolah dipaksa menghafal satu versi sejarah bahwa Soeharto menyelamatkan negeri ini dari komunisme, bahwa G30S adalah monster tunggal dan penjahat utama dalam ceritanya. Dalam sejarah itu, kita beranggapan bahwa negara ini bersih setelah semua kotoran kiri dibasmi. Tapi siapa yang membersihkan? Dengan apa? Dan berapa nyawa yang digunakan sebagai sapu? Buku pelajaran tak pernah menjawab, hanya ada senyum Soeharto di setiap halaman terakhir. Di era Orde Baru, perbedaan pendapat bukan hak, tapi sebuah dosa. Aktivis lenyap dalam gelapnya malam. Mahasiswa dibungkam dengan gas air mata dan peluru. Bahkan ibu-ibu kehilangan anak, tapi tak tahu harus melapor ke siapa. Karena pelakunya justru adalah yang seharusnya menjaga keamanan. Tidak ada peluru yang sia-sia di Orde Baru. Setiap peluru tahu siapa targetnya. Tahun itu, ekonomi runtuh, harga-harga melonjak, dan rakyat yang dulu diam kini mulai bersuara. Tapi suara itu bukan sekedar teriakan. Itu adalah letusan dari dada yang dipenuhi racun 32 tahun represi. Mei 1998, Jakarta terbakar, gedung dibakar, perempuan-perempuan Tionghoa dibunuh, mayat-mayat dikumpulkan seperti sampah, dan Soeharto akhirnya jatuh. Tapi yang jatuh hanya satu orang, sedangkan struktur kekuasaan tetap berdiri, lebih licik, lebih cair, dan lebih tak terlihat. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Apa guna banyak baca buku? Reformasi kemudian diklaim sebagai kemenangan rakyat. Tapi apakah itu sepenuhnya benar? Militer mundur dari panggung politik secara formal. Undang-undang pers dibebaskan secara terbatas. Partai baru bermunculan dengan wajah lama. Reformasi tak pernah selesai karena sejak awal ia hanya menurunkan aktor, tetapi tetap mempertahankan panggung yang lama. Hingga kini beberapa hari terakhir muncul fenomena aneh. Bendera Jolly Roger, tengkorak dan tulang bersilang dikibarkan di atap rumah, sekolah, dan beberapa mobil-mobil truk yang lewat di seberang jalan. Awalnya mungkin hanya sekedar tren, tapi apakah semua ini hanya sekedar candaan? Simbol itu tidak kosong. Di baliknya ada rasa muak, ada keinginan untuk memberontak dari sistem yang dianggap membusuk dari akar. Generasi muda Indonesia jatuh cinta pada fiksi dunia bajak laut yang mencari keadilan di laut bebas. Karakter Luffy, bajak laut yang melawan otoritas demi sahabat dan mimpi, menjadi simbol sebuah perlawanan. Tapi ketika simbol fiksi lebih dipercaya daripada simbol negara, kita kemudian perlu bertanya, apakah bangsa ini gagal memberi simbol yang layak dicintai oleh generasinya sendiri? Sosiolog mungkin menyebut ini sebagai bentuk pelarian kolektif, tapi bisa dibilang ini lebih dari itu. Ini adalah teriakan diam generasi muda yang tumbuh dengan sejarah yang direkayasa,
yang melihat keadilan jadi dagangan di politik, yang melihat pemilu jadi lelucon mahal, yang melihat pejabat korup tanpa rasa malu, dan akhirnya mereka memilih tokoh animasi sebagai presiden moral mereka. Apakah ini salah mereka atau salah kita yang gagal menjadi generasi panutan? Bangsa ini pernah membantai sesama karena beda ideologi, membungkam kritikus demi stabilitas, menjual harapan demi kekuasaan, menyalahkan rakyat demi menutup kesalahan elit, dan kini kita melihat gejala yang sama. Bedanya, sekarang semua dibungkus dengan branding, dengan influencer, dan dengan algoritma tertentu. Tapi, kita masih tetap mencium bau busuk yang sama. Hukum hanya tajam ke bawah, rakyat disuruh sabar, sementara penguasa terus memperkaya dirinya, dan media menjadi pelayan opini, bukan menjadi penjaga kebenaran. Dan anak muda, mereka melihat semua ini, mereka menertawakannya lewat meme, lalu mengibarkan bendera tengkorak sebagai bentuk satir paling pahit dari cinta yang dikhianati. Indonesia pernah merdeka dengan darah, tapi bisa jadi akan hancur dengan diam, karena yang paling menakutkan bukan kemarahan rakyat, tapi saat rakyat sudah terlalu lelah untuk peduli. Bendera Jolly Roger tidak muncul karena anak muda ingin jadi bajak laut. Ia muncul karena simbol negara ini tak lagi dipercaya, karena mereka tidak tahu harus memihak siapa. Jadi mereka memilih berpihak kepada fiksi mereka sendiri. Akhirnya, apakah Indonesia akan kembali ke masa kelam itu? Jawabannya bukan di masa depan, tapi di pilihan hari ini. Apa kita mau belajar dari sejarah, atau kembali menjadi korban dari sejarah yang sama dengan pelaku yang hanya berganti kostum? Terima kasih telah menyimak di kelas malam pada malam hari ini. Jika malam ini terasa panjang, itu karena sejarah belum selesai ditulis, dan bisa jadi darah berikutnya adalah milik generasi yang hari ini sedang bermain game sambil mengibarkan bendera bajak laut di profil WhatsApp.